Layar LED roboh, tanda alam yang kesekian kali bahwa Anies bakal gagal nyapres. Semoga, ditulis oleh Daeng dari laman siwar.com. Sontak saja ya, para netizen-netizen juga mengkaitkan dengan atap tribun Formula E ambruk, pembatas JIS ambruk, dan bahkan juga atap halte roboh. Dan sekarang sudah tidak menjabat sebagai gubernur saja, panggung Anies Baswedan juga roboh. Ada apa ini ya? Apakah ini kode alam? Coba kita lihat komentar. Makanya di media sosial, Anies sering disindir dengan sebutan Wan Ambruk. Kalau kita menggunakan logika kadrun yang suka memainkan ilmu cocoklogi, maka ini adalah kode alam bahwa Anies akan ambruk. Anies memang licik, sudah mulai curi start. Padahal pemilihan presiden masih belum waktunya. Masa kampanye untuk Pilpres masih harus menunggu jadwal yang sudah direncanakan. Tapi saya paham kenapa Anies sejak saat ini sudah mulai tebar pesona. Apalagi Anies kan sudah nganggur. Maka inilah waktu yang tepat untuk tebar pesona daripada tidak ada kerjaan. Anies berusaha memanfaatkan masa penganggurannya untuk menebarkan kata-kata manis. Kata-kata itu adalah modal semata. Namun meski demikian, mayoritas rakyat sudah muak kok dengan apa yang telah Anies perbuat selama ini. Jakarta adalah tempat magang bagi Anies untuk merusak. Maka kalau cita-cita Anies bisa tercapai, Indonesia menjadi target berikutnya, yaitu merusak Indonesia. Jadi, waspadalah. Tak kebayang jika Anies membuat sumur resapan di semua provinsi yang ada di negeri ini. Selain menyedot anggaran juga merusak tanah yang ada. Juga bisa membahayakan nyawa orang-orang yang lewat jalan tersebut. Ngeri bukan? Lalu proyek IKN atau Ibu Kota Negara pun akan bisa terbengkalai. Namun sebelum terbengkalai, Anies merangkainya dengan kata-kata sehingga proyek ini bisa mangkrak. Ada banyak alasan yang bisa Anies kemukakan kalau IKN di Kalimantan ini mangkrak. Kecuali mungkin ada grup perusahaan Chaplin yang mendapatkan proyek di IKN ini. Mungkin bisa tetap jalan, tapi nggak bisa optimal. Hanya ala kadarnya saja, tak benar-benar serius. Tak akan berjalan sesuai rencana yang telah digagas Presiden Jokowi dan tim. Selama ini Anies tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan, maka cara terbaik yang harus dilakukan untuk bisa meraih cita-citanya untuk jadi presiden adalah menebarkan kata-kata sejak dini. Sebagaimana ahli propagandis yang menjadi pendukung Hitler bernama Paul Joseph Goebbels dengan konsep kebohongan besarnya itu. Nah, Anies ini menyebarkan kebohongan tentang dirinya sebanyak dan sesering mungkin dengan bersafari politik ke berbagai pelosok negeri. Target Anies tentu saja untuk membangun citranya yang sudah rusak menjadi mempesona. Padahal Anies sejak jadi gubernur Jakarta, tak ada janji kampanyenya yang ditepati. Tak ada program yang pernah digembar-gemborkan itu terwujud menjadi kenyataan. Jakarta sudah menjadi saksi dari ketidakbecusan Anies memimpin. Oleh karena itulah Anies menyadari hal itu. Maka cara satu-satunya adalah terus menyebarkan kebohongan tentang dirinya yang punya prestasi. Padahal aslinya nggak ada prestasi. Malah ada temuan banyak kelebihan bayar. Namun entah kenapa Anies begitu kuat. KPK saja takut memeriksa Anies. Apakah KPK sangat khawatir dengan kelicikan Anies? Sehingga meskipun misalnya terbukti telah melakukan penyelewengan, KPK masih segan-segan gitu? Apakah KPK masih keringat dingin menjadikan Anies tersangka kalau misalnya terbukti? Sampai-sampai Menteri Polhukam pun angkat bicara. Beberapa waktu lalu Wan Jembut ini menghadiri acara Maulid Nabi Syekh. Habib Syekh bahkan menegur dengan sangat jelas bahwa acara Maulid adalah acara suci, bukan acara Pilpres. Tapi si Wan Jembut ini malah pintar ngeles. Ia benar-benar memaksa diri memanfaatkan setiap momen untuk mencitrakan dirinya. Apalagi yang digunakan adalah momen keagamaan. Sungguh berbahaya. Namun ada beberapa kejadian yang dikaitkan sebagai tanda alam. Meskipun penilaian ini tidaklah ilmiah, tapi harapan sebagian besar bangsa Indonesia bahwa tanda-tanda alam itu akan benar adanya. Mayoritas rakyat berharap agar tanda-tanda alam yang dikaitkan dengan Anies adalah benar adanya. Misalnya saat Anies jatuh di selokan, rakyat berharap itu tanda ia benar-benar sudah akan jatuh dari usahanya untuk jadi presiden. Lalu waktu acara pelepasan balon itu nyangkut di pohon. Mayoritas rakyat berharap agar itu tanda bahwa si Wan Jembut menyangkut langkah-langkahnya dan tak bisa jadi presiden. Kemudian tanda alam berikutnya, kuda delman yang dinaiki Anies, kuda itu mundur, seperti nggak mau ke acara deklarasi. Rakyat berharap bahwa ini tanda sebagai batalnya Anies masuk bursa capres, sehingga Indonesia bisa tetap aman-aman saja. Nah, tanda alam berikutnya adalah robohnya layar LED yang berukuran 2x3 meter di Sampang, Madura. Jadi ketika Anies mau datang ke pondok pesantren At-Taroki Desa Tanggumong, layar LED yang ada di parkiran itu roboh mengenai sebuah mobil dan motor. Padahal menurut warga setempat bahwa layar LED itu kuat dan kokoh, tapi kok saat Anies mau datang roboh.
Apakah itu pertanda bahwa mayoritas rakyat Indonesia sangat gak mengharapkan Anies jadi presiden? Kalaupun dipaksakan maka akan terjadi bencana yang bisa merobohkan negeri ini. Hal ini sih bisa masuk akal, sebab Anies akan melakukan segala cara dalam memimpin. Bahkan ia akan patuh dengan Tuan Besar Mama Rika untuk mengeksploitasi negeri ini. Sangat mengerikan. Negeri ini bisa digadaikan demi kepentingan asing itu. Jika Anies dipaksakan menjadi presiden, maka akan banyak terjadi bencana dan huru-hara. Selain karena Anies nggak bisa kerja, akan banyak para garong yang senang punya pemimpin seperti Anies. Anies pura-pura nggak tahu dan membiarkan para garong itu merampok uang negara, asal dilakukan dengan cara sangat licik. Kalau nggak licik ya, tanggung sendiri. Yang jelas Anies sudah membuka peluang para garong. Huru-hara juga bisa terjadi karena kebijakan yang dikeluarkan Anies ketika jadi presiden justru tidak untuk rakyat mayoritas. Anies malah akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menurutnya out of the box, tapi ternyata keblinger. Maka disitulah rakyat mengamuk dan terjadilah chaos. Mungkin saat itu akan bersatu antara Kadrun dan Cebong, ya karena Kadrun yang sudah kecewa ternyata baru sadar jika Anies ini antek-antek Mama Rika atau antek asing. Kadrun akan sadar bahwa ternyata Anies memang gak bisa memimpin negara, justru malah merusaknya dengan sangat parah. Sungguh mengerikan bukan? Bagaimana menurut Anda? Anies belusukan di Surabaya sepi, rumah-rumah ditutup ketika Anies lewat, warga pun sampai ogah salaman dengan Anies, parah. Sarang nenek kene lho ya ora apa-apa. Mriki lho, dukur nggih, monggo. Kak, ayo iku, Pak. Iki salaman oleh kakak ini. Oleh kakak. Sambil ngomong. Silaturahmi dengan pengurus sebelum acara dimulai, dan sekarang nanti akan melanjutkan rangkaian acara sampai dengan minggu pagi di Surabaya dan Madura. Gak ada orang ngajak ngobrol, ngajak foto selfie, gak ada. Dibiarin aja gitu, kayak gak terkenal gitu. Cuma mungkin males aja mau deket-deket. Karena Anies ini kan terkenal elitis, ya jarang ketemu warga gitu. Kalau main ke rumah-rumah juga mungkin rumah-rumah ketua umum partai gitu. Bukan main ke rumah-rumah warga gitu. Jadi orang-orang juga malas lah untuk datang atau nemuin Anies gitu. Safari politik yang dilakukan Anies di Surabaya tak banyak diminati masyarakat Kota Pahlawan. Rendahnya perhatian warga Surabaya karena banyak publik yang sudah tahu siapa yang membangun kota Surabaya selama ini. Masyarakat Surabaya sudah bisa menilai bahwa Anies datang dengan gagasan-gagasan yang tidak relevan. Seperti diketahui sebelumnya Anies menggelar safari politik di Surabaya dan Madura selama 3 hari, mulai Jumat 17 Maret hingga Minggu 19 Maret. Ia mengunjungi beberapa tempat seperti sentra wisata kuliner, Jalan Tunjungan dan Kalimas. Anies juga mengunjungi masjid dan bersilaturahmi dengan ulama di Madura. Bahkan Anies juga belusukan ke rumah-rumah warga. Tapi dalam belusukannya tersebut sepanjang Anies lewat tak ada warga yang menyambutnya. Bahkan rumah-rumah ditutup ketika Anies lewat. Waduh, ada apa ini? Para netizen berspekulasi kalau Anies ini digeromboli massa jika ada yang menarik saja. Ya tadi, salah satunya dengan door prize. Hal ini tentu sangat berbeda jauh dari klaim para pendukung Anies bahwa banyak warga yang antusias ketika Anies datang. Kenyataan yang sebenarnya bukan warga yang meramaikan belusukan Anies, tapi timnya Anies sendiri. Dan yang paling nyesek bagi Anies adalah ketika ada ibu-ibu yang menertawakan kedatangan Anies di lingkungannya. Entah apa maksud ibu-ibu itu tertawa, yang pasti merupakan pertanda menolak kedatangan Anies. Lagian, ibu-ibu itu tidak juga menyambut atau heboh minta foto atau semacamnya ketika Anies lewat. Yang ada, ibu-ibu itu malah menyentil dengan bertanya, apakah boleh bersalaman? Yang seperti menyindir Anies yang belakangan memang tak mau bersalaman dengan relawannya. Warga Surabaya sudah cerdas, mana pemimpin yang mau disalami dan tidak mau disalami. Hal ini tentu tamparan telak bagi Anies karena selama ini ia sombong congkak, tak mau bersalaman dengan pendukungnya, dan kini di Surabaya Anies dihajar warga dengan cara yang sama. Belusukan Anies sepi dan warga pun cuek dan tak mau bersalaman dengan Anies. Ya begitulah harga yang harus dibayar oleh Anies. Semua warga di seluruh Nusantara sudah cerdas, mana pemimpin yang menyejukkan dan mana yang hanya berbalut kemunafikan.
Hingga kini semakin banyak yang sadar, muncul gerakan-gerakan yang terlihat rasis menolak capres keturunan Yaman. Walau terkesan rasis, bagi penulis ini tetap jalan yang harus ditempuh bangsa ini, agar rakyat kita sadar dan tidak menjadi insecure dengan warga keturunan atau warga asing. Walaupun ada sebagian rakyat pribumi yang masih insecure, merasa derajat keturunan Arab lebih superior daripada mereka, tapi sekarang sudah banyak yang mulai sadar. Tinggal kadrun saja yang belum sadar-sadar dan masih menganggap keturunan Arab suci mensucikan. Dari sini sebenarnya tidak sulit membaca apa yang menjadi tujuan utama Anies untuk kembali ke titik awal bangsa ini berdiri. Anies paham betul bahwa agama adalah alat potensial untuk menerapkan taktik divide et impera